bimbingan belajar. Oh, yang keduanya tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ini sebagai tenaga pengajar di bimbingan belajar pioner. Yang ketiganya tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai instruktur smart tetap di Primagama. Saya ulangi lagi. Yang ketiganya tahun 2011 sampai dengan 2014 sebagai instruktur smart tetap di bimbingan belajar Primagama. Yang keempatnya pengalamannya tahun 2014 sampai dengan sekarang sebagai tenaga pengajar di SMA IP Nurul Ilmi Tenggarong. Sungguh sangat luar biasa pengalaman beliau dalam dunia pendidikan, khususnya di pembelajaran, bimbingan dan pendidikan di SMA Kabupaten Kutai Kartanegara. Insya Allah beliau akan mengajarkan pada kesempatan ini. Jadi materi yang akan dibahas adalah bab limit. Bab limit ini merupakan bab pada matematika peminatan, matematika wajib atau dikenal dengan matematika kelompok umum di semester. Jaringan. Saya komunikasi dulu dengan beliau, Bu. Lagi. Selamat bergabung Bu Lutfiana Putri. Sudah masuk monitoring Bu Lutfiana Putri. Monitoring Bu Lutfiana Putri. Sambil kita mulai nanti jam kurang lebih 10 menit lagi kita mulai, sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Sambil menunggu adik-adik semuanya kelas 11 yang akan bergabung dalam pembelajaran tatap muka. Monitoring Bu Lutfiana Putri. Monitoring Bu Lutfiana Putri. Assalamualaikum Mbak Dono. Assalamualaikum Mbak Dono. Waalaikumsalam Bu. Suara bisa didengar?
Astagfirullahaladzim. Monitoring Bu Lutfiana. Dahi nampak tuh Rama. Boleh Siti Rama. Dahi kalau lapangan pesawat. Kacau. Assalamualaikum Bu Sorry saya. Lutfiana. Tidak. Monitoring Bu Lutfiana. Assalamualaikum Mbak Dono. Waalaikumsalam. Suara bisa dengar Bu? Please dong aja kayak gini satu. Itu mati gitu sih. Bisa. Kayak sudah. Monitoring Bu Nuning, bisa mendengar suara? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anakku sekalian. Iya, Bu. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Lutfiana, bisa dengar suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya anak-anakku semuanya. Saya ini baru gabung karena tadi ada chattingan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Alhamdulillah. Ini dari mana saja ya? Saya ini terkendala jaringan, Pak. Oke, kita belajar. Tak berhenti. Assalamualaikum Bu Lutfiana. Monitoring Bu Lutfiana. Assalamualaikum Bu Lutfiana. Masya Allah. Langsung ke aja Pak. PowerPoint-nya aja. Oh, ini saya buka dulu Bu Lutfiana ya. Nggih, monggo. Dengar suara saya? Dengar. Oh ya, tadi tak monitor terus kok nggak nyapa. Baik. Tadi mati lagi. Jaringannya mati terus langsung saya nyalakan lagi. Oh, baik, saya akan berbagi layar dulu. Kita buka aja kegiatan karena waktunya sudah jam
14 lebih 20 menit. Izin Oke, monggo. Stop. Bisa dilihat bab limit, Ibu Lutfiana? Tidak. Hmm? Ntar dulu. Baru connecting. Oh. Ya Allah. Ini Pak. Bisa dilihat ini biodatanya? Kalau biodata bisa Muncul biodata. Enggak, ini baru anak-anak. di layar HP. Nah, ntar dulu Pak. Ini baru muncul anak-anaknya. Oh iya ya, berarti agak. Oh ya, biodata sudah. Alhamdulillah. Betul ya. Baik, nanti tinggal naik aja yang berkaitan dengan materi Bu Lutfiana. Kita buka aja acara Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang menghadiri kegiatan tatap muka virtual edisi kedua materi limit. Yang saya hormati Ibu Lutfiana Putri Sayakti selaku pengajar materi limit. Yang saya banggakan dan sangat saya cintai adalah anak-anakku kelas 11 IPA ataupun kelas 11 IPS dari Tabang sampai dengan Marangkayu. Tentunya pada kesempatan ini Bapak panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang menjelang sore ini kita bisa bertatap muka virtual dalam rangka pembelajaran materi limit. Baik, saya akan mengenalkan dulu biodata pengajar. Nama Lutfiana, tempat tanggal lahir Sleman 20.987. Pengalaman bekerja di SMA IT Nurul Ilmi Tenggarong. Pengalaman bekerja lainnya yang pertama tahun 2007 sampai tahun 2010 mendirikan BEC. BEC ini kalau tidak salah bimbingan Bu ya. Terus yang kedua Education Club. Oh, bimbingan education club. Yang keduanya tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sebagai tenaga pengajar di bimbingan belajar pioner. Yang ketiganya tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 instruktur tetap SMAT. Bimbingan belajar 5 agama. Yang keempat, tahun 2014 sampai dengan saat ini atau sampai dengan sekarang sebagai tenaga pengajar atau guru mata pelajaran matematika di SMA IT Nurul Ilmi Tenggarong. Sungguh sangat luar biasa pengalaman beliau dalam bimbingan belajar dan pendidikan pembelajaran khususnya berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Saya sendiri adalah Pak Hardono, tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Luakulu dan SMA 3 Luakulu, dan juga sebagai guru mata pelajaran matematika. Anak-anakku yang saya banggakan dan Bapak Ibu guru yang hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati, bahwa kegiatan ini tujuannya adalah satu untuk semua. Bagaimana tata cara belajarnya? Nanti yang pertama adalah Ibu guru akan menjelaskan berkaitan dengan materi limit. Jadi dimohon kepada siswa menyiapkan catatannya, apa-apa saja yang nanti akan ditanyakan. Setelah Ibu guru menjelaskan materi berkaitan limit, nanti ada sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, nanti Ananda sekalian semua dimohon untuk mengerjakan naskah-naskah soal. Dari penjelasannya dijabarkan dalam penyelesaian soal berkaitan dengan. Terus setelah itu akan dilanjutkan dengan presentasi.
Nah, untuk presentasi kalian dapat membacakan langsung berkaitan dengan proses bagaimana ditemukan hasil berkaitan dengan limit, cuma dibacakan. Kalau misalkan kalian akan berbagi layar seperti Bapak juga diizinkan. Jadi kegiatan yang terakhir adalah ditutup dan nanti akan ketemu lagi dalam pembelajaran matematika tatap muka virtual di minggu depannya lagi. Baik, untuk itu akan kami persilakan kepada beliau Ibu Luptiana Putri untuk segera mengajarkan materi limit. Waktu kami persilakan, Bu. Oke. Terima kasih kepada Pak Dono. Anak-anakku semua mendengarkan saya? Pada dengar? Dengar, Bu. Oke, siap. Terima kasih yang Pak Dono yang telah memberikan pembukaan. Memang benar saya dari perkenalan ya. Memang saya kalau dipanggil di SMIT itu adalah Usaya Putri. Saya pengalamannya itu dari kuliah, Nak. Jadi nanti saya harapkan anak-anakku semuanya nanti pas waktu kalian kuliah, entah ambil pendidikan, entah ambil apapun, itu kalau bisa itu kalian cari pengalaman sebanyak mungkin, ya. Cari pengalaman sebanyak mungkin karena pengalaman itu adalah suatu ilmu untuk kalian semua. Nah, di sini Ya, Bu. saya kuliah itu sambil saya mendirikan bimbingan belajar, yaitu bimbingan Education Club dengan siswa waktu itu SMK itu ada 7 orang dan SMP itu 30 orang dan SD itu ada sekitar 30 orang juga. Jadi lumayan banyak. Dan waktu itu cuma baru saya kuliah di semester 2 ya. Jadi mungkin untuk motivasi untuk anak-anakku semua yang hadir pada hari ini, jadi tidak hanya kalian itu kuliah saja, tetapi kalian ada inspirasi-inspirasi yang mencetak ide-ide kreatif, yaitu mendapat wawasan atau pengalaman untuk kalian semuanya. Paham ya maksud maaf kalau saya terbiasa di SMIT saya. Jadi paham ya maksud dari Ibu? Paham, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya, Nak ya. Paham. Bab sekarang yaitu tentang bab limit. Ya. Bab limit, apa sih sebenarnya pengertian dari limit tersebut? Tapi sebelum kita mengerti apa arti limit, kita dalam kehidupan sehari-hari dulu ya, Nak ya. Lanjut, Pak. Biar caranya nggak usah langsung tadi karena sudah di Ini. ya. Limit ini ada skema yaitu mobil ya enggak? Nah, ya. Kalau misalnya ini karena ini mobilnya satu, sebenarnya itu adalah saya mau tunjukin adalah mobil dua. Misalnya ada mobil dua yaitu seberangan. Kalau misalnya kita misalnya ya, sampai mau tabrakan tetapi tidak sampai ya, mau tabrakan tetapi tidak sampai. Kalau bahasa Jawanya saudus ya, kalau di Jawa. Tapi kalau di Tenggarong Kalimantan saya kurang tahu apa namanya saudus. Kalau yang hampir ya. Lanjut, Pak. Nah, ini juga pada orbit kita ada planet tata surya ya. Ini di sini pada mengelilingi matahari ya. Ada Saturnus, Uranus, Neptunus, Merkurius ya. Semuanya pada mengelilingi bumi. Dan mungkin kita nggak tahu kapan terjadi dan itu tidak akan ya semoga aja tidak dalam waktu dekat ini, tapi tapi kalau di dalam Al-Quran, kalau di dalam Islam itu kan pasti ada nanti yaitu meyakini hari kiamat itu pasti. Nah, pas waktu hari kiamat itu pasti akan tabrakan seperti itu. Tapi jangan sampai ya. Tetapi ada waktu dulu mendahulu itu ada meteor yang mau jatuh ke bumi, yang sebelum sampai ke bumi itu namanya misalnya seperti
meteorit atau meteor dan sebagainya. Ya, meteorit, betul. Sip, bagus. Lanjut. Meteorit. Nah, pernah ke ATM? Pernah. Nah, di ATM pernah? Enggak pernah, Bu. Nggak pernah? Yakin? Belum, Bu. Yakin? Hari, Bu. Yakin, Bu. Pernah. Oke. ATM rusak ya ATM-nya. ATM-nya rusak? Iyalah, kalian ATM-nya rusak karena fungsinya kan sekolah jadinya tidak bisa minta uang jajan dari orang tua, ya enggak? Iya, benar. Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya dalam suatu sekolah kalian, misalnya ada teman, terus mau pinjam uang, terus kalian bilang, pinjam uangmu dong. Nah, kalian jawabnya tidak ada, ya. Padahal di dompet kalian itu ada speserpun. Misalnya cuman hanya 100 rupiah. Terus kalau di ATM misalnya cuman hanya 1 rupiah. Tapi kalian jawabnya tidak ada. Itu bohong atau tidak? Bohong. Kalau tidak ada sekali, Bu. Ya bohong dong. Bohong, Bu. Jelas Itu bohong. bukan bohong, Bu. Kakak namanya itu. Harusnya kalian tidak jawabnya gini. Kalau misalnya ada temanmu, pinjam uang dong, gitu kan? Jawab kalian bukan seperti itu jawabannya. Ada tapi sedikit, itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa matematika tidak seperti itu. Limit uangku, ya. Harusnya limit. Jadi paham ya arti dari limit itu apa? Ya, limit itu hampir habis, ya. Paham nih? Paham, Bu. Lanjut, Pak Dodo. Bu. Ya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan sayang. Apa, Saril? Halo? Tadi ada yang tanya? Saril. Aku nggak nyalakan kami. Perkenalkan, nama saya Syahril, Bu. Oke, yuk lanjut. Apa Saril? Saril, ada apa? Mau tanya apa? Tanya. Mana nih anaknya? Aku tanya sudah. Ya sudah, lanjut aja dulu ya. Lanjut saja, Bu. Lanjut Ya, aja. salah. Oke. Lanjut Pak Dana. Ya. Oke. Oke. Ini lanjut. Lanjut ini ya. Nanti kalau ada yang tanya silahkan ngomong langsung aja. Nah, jadi limit itu apa sih sebenarnya? Definisi dari limit itu adalah dalam kalkulus yang mendekati titik waktu tertentu. Kayak tadi, kalau misalnya kalian atau anak-anak aktivitas sehari-hari Mohon padanya. Mohon Mic-nya itu, suaranya mic risik. Siapa yang aduh, hai. ya siapa ini sayangku semuanya? Tolong yang mic-nya Woi, berisik. mic-nya matiin. Mic-nya berisik, tolong dimatikan. Itu deh. Sudah? Ya, bisa dilanjut, Bu. Oke, sip. Nah, di sini jadi kalau misalnya kalian ketemu sebuah limit, kalau dalam kehidupan sehari-hari yaitu tadi, kalian kalau misalnya
sama teman atau tetangga yang pinjam, misalnya, saya pinjam uangnya 50.000. Jangan jawabnya tidak ada, tapi jawabnya adalah limit saya, uang saya tidak ada. Karena apa? Mungkin uangnya itu untuk beli mobil, untuk beli motor, atau untuk beli alat-alat kecantikan, atau untuk beli apa? Buku dan sebagainya. Ya, jadi kalau kalian jawabnya adalah itu adalah tidak ada, artinya berbohong. Ya, kalau bohong itu kan artinya kalau dalam agama kita adalah, kalau Islam adalah ya enggak, nah. Iya. Jadi limit itu adalah mendekati suatu hasil. Nah, ini simbolnya. Itu ada limit X mendekati Y dengan X. Kiranya Pak Dono siapa itu ya? Sayang. Ini lagi di sebelah buku ini siapa itu ya? Salam saja. Yang berlaku menghargai Pak Guru yang lagi menjelaskan. Domesnya Bu. Yang saya Bu. Siapa ya? Oke. Siapa ya? Ya? Bu, nggak kedengeran Bu, suara musik Bu. Ya, ini Dimatikan aja. sudah dengar? Sudah dengar belum, sayangku? Dengar, Bu. Oke. Sharing, Bu. Pak Dono bisa dimatikan semuanya aja, Pak Dono. Suaranya gimana toh ya? Ada, sip. Oke. Masya Allah ya Rahman. Hai. Ya. M hari-hari. Oke, lanjut. Sudah. Lanjut Pak Dono. Definisi sampun. Nah, teorema limit utama itu ada, ini ya nak ya, sudah ada 7. Nah, yang pertama, jika itu limit X mendekati A dengan fungsi fx ditambah dengan gx, maka limit fx-nya juga ditambah dengan fungsi limit gx. Yang kedua, limit itu nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah operasi ya, nah ya, operasi limit ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau yang dibagi ya dibagi. Terus kalau yang dikali ya limit fungsi fx-nya dikali dengan fungsi limit gx-nya. Yang nomor 5 yaitu jika limit x mendekati a yaitu kx konstanta, itu ya nilai kx itu dengan dikalikan dengan limit fx-nya. Yang nomor 6 itu limit x mendekati a jika fx-nya itu pangkat, ya dipangkatkan juga. Itu nggak usah langsung aja ya. Masalahnya dalam teorema itu biasanya dalam pembelajaran tidak
Mungkin kalau seperti ini mungkin pusing kalian, ya enggak? Kalau alangkah lebih baiknya kita langsung to the point aja. Lanjut. Nah, mencari nilai limit, ya, itu ada 3, nak. Yang pertama yaitu substitusi. Yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Yang ketiga dengan mengalihkan sekawan. Ya, sebenarnya kalau dalam buku-buku misalnya di Erlangga, di apapun itu memang metodenya cuma 3. Ya, metode substitusi, metode pemfaktoran, mengalihkan sekawan. Tetapi kalau dalam pengalaman saya sendiri dalam mengajar di Primagama maupun tidak di Primagama maupun di DEC ataupun sebagainya, itu sebenarnya ada 4. Yang terakhir adalah dengan cara turunan, ya, metode turunan. Nah, metode turunan ini apabila kalian kesulitan dalam mencari dengan substitusi kok kesulitan, pemfaktoran kesulitan, terus mengalihkan sekawan juga kesulitan. Nah, selanjutnya adalah dengan turunan. Itu metode yang keempat gitu. Itu cara cepatnya sebenarnya. Nah, ya, lanjut aja. Kita langsung karena kita sesuai dengan buku, maka kita harus metodenya 3 saja kan. Yang saya sampaikan sesuai dengan kurikulum. Oke, yang selanjutnya yaitu metode substitusi. Apa sih substitusi? Substitusi adalah menggantikan. Arti dari substitusi adalah menggantikan variabel X-nya. Ya, contohnya nih, limit X mendekati 2. Jadi ini kalau misalnya kalian ini ada kata apa ini tulisan seperti ini, X mendekati 2 bacanya. Limit X mendekati 2 dengan 3X plus 5. X-nya ini kalau substitusi artinya kan menggantikan. X ini digantikan oleh 2. Berarti 3 dikali 2 tambah 5. 3 kali 2 berapa? 6 ditambah 5. Nah, jangan ada nih perkalian sama penjumlahan yang didahulukan yang mana? Saya pernah menjumpai anak-anakku semua, nggak hanya di Tenggarong, tetapi juga di Balikpapan, terus di Jogja juga ada, tapi sebagian kecil sih. Itu penjumlahan sama perkalian, itu kalian itu didahulukan adalah penjumlahannya. Misalnya ini, 3 itu dalam kurung 2 ditambah 5. Ada yang mengatakan 2 tambah 5 baru kali 3. Itu salah ya, nak ya. 3 kali 2 itu dulu berapa, baru ditambahkan 5. Paham ya? Jelas. Lanjut. Paham. Sip. Lanjut. Nah, di sini kita latihan ya. Misalnya, kalian lakukan, siapkan kertas kalian, limit X dikali 6, X kuadrat min 36 per X min 6. Ya. Kalau seperti ini, kalian dengan cara, saya menggunakan substitusi. Jadi ya memang harus substitusi. X-nya digantikan oleh 6. 6 kuadrat dikurangi 36 per 6 kurangi 6. Ya. 6 kuadrat berapa? 36. 36 kurangi 36 hasilnya 0. 6 kurangi 6, 0 juga. 0 per 0, jawabannya 0. Memang di jawaban option A, B, C, D, E, misalnya kalian nanti suatu saat SBMPTN nih. Terus jawaban kalian kok hasilnya 0 per 0, langsung kalian jawab 0. You salah. Nah, kalau kan ada soal yang jebakan. Kalau kalian langsung jawabnya 0, ya salah, saya salahkan. Kenapa? Limit itu harus hasilnya itu tidak boleh 0 per 0 syaratnya. 0 per 0, nah hingga per tak hingga itu tidak boleh. Ya, syaratnya itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya 0 per 0, itu harus kalian ubah dulu. Baru dimasukkan. Tapi kalau hasilnya 0 doang, itu boleh. Ya. Kalau 0 per 0 itu tidak boleh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya, Bu, hasilnya 0 per 0, bagaimana caranya agar kita itu tidak bisa hasilnya 0 per 0? Nah, maka dari itu dengan cara yang kedua, cara metode pemfaktoran. Dari sini paham belum? Paham. Paham. Jadi syaratnya
Syaratnya limit hasilnya harus apa itu? Harusnya Ini dengar apa itu? syaratnya itu kalau kalian menemukan hasilnya 0/0 boleh enggak? Enggak boleh, Bu. Tidak boleh. Makanya harus diganti dengan yang lain, dengan metode pemfaktoran. Nah, cara yang kedua yaitu dengan metode pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran saat kapan kita menggunakan metode pemfaktoran? Saat hasilnya jika disubstitusikan itu hasilnya 0/0. Tak hingga per tak hingga itu baru digantikan dengan metode pemfaktoran. Nah, ini ada contohnya. Saya kasih fungsi dari limit x mendekati 0 jika x kuadrat plus x per 4x. Nah, di sini x-nya ini saya faktorkan. Kalau misalnya 0 ini saya masukkan, itu hasilnya 0/0 juga ini. 0 kuadrat tambah 0 per 4 kali 0 juga 0/0. Maka saya lanjutkan dengan metode pemfaktoran dengan x-nya ini kita keluarkan karena ini ada x kuadrat ditambah x. Sama-sama x saya keluarkan x. X ditambah 1. Satunya dari mana? X dibagi x. 1. Terus. X. Halo. Halo. Sayang. Iya, saya pergi. Anak-anakku, cepat tidak ya? Ya, Bu. Kecepatan sayang. Kecepatan enggak? Enggak, belum. Nangis sih. Aduh Allah, jangan. Kecepatan enggak ya saya ngajarnya? Enggak, Bu. Oke, lanjut ya. Berarti ini saya tembak nih. Karena sama-sama X di atasnya, saya tembak jedor-jedor. Ya. Jadinya X ditambah 1/4. X-nya saya tembak ya, jedor-jedor. Hasilnya X plus 1/4. Nah, baru X-nya ini disubstitusikan. X-nya ini gantikan oleh 0. 0 ditambah 1/4. Lanjut Pak Dono. Dapat 1 di mana? Lanjut. Nah, tadi ada soal tadi ya. Limit x mendekat x kuadrat min 36 per x min 6. Hasilnya tadi 0/0 kan, Nak? Maka saya substitusikan nih. Saya disubstitusikan hasilnya 0/0, maka saya memfaktorkan. Nah, difaktorkan x kuadrat min 36. Bu, gimana sih cara untuk memfaktorkan? Ini adalah cara pemfaktoran itu pelajaran waktu di SMP kelas 2. Aljabar. Masih ingat atau enggak? Saya kurang tahu nih anak-anakku semuanya. Ya. Nah, caranya 36 ini berapa kali berapa yang hasilnya 36. Ya. Karena 6 kali 6. 6. Bisa juga 9 kali 4. Ya enggak? 9 kali 4 itu juga 36. Tetapi Iya. 9 kali 4 posisinya ini di tengahnya. Di tengahnya ini tidak ada nih. Di tengahnya maksudnya apa? X kuadrat min X plus 7 misalnya. Nah, X-nya ini, X biasa, variabel X-nya itu tidak ada. Nah, kalau berhubung itu tidak ada, maka caranya kalau nilainya seperti ini, tinggal akarkan saja. Akar 36 itu berapa? 6. Karena ini negatif, X kuadrat min 36, X-nya min, maka itu hasilnya min plus. Jadi X min 6, X plus 6. Nah, X min 6 saya tembak jedor-jedor, hasilnya X plus 6. Nah, X plus 6 ini, X-nya ini kita gantikan angka 6 yang di atas, limit X mendekati 6. 6 tambah 6 hasilnya 12. Seperti itu. Ya. Lanjut, Pak Dono. Lanjut. Oke. Nah, ini maksud saya yang tengah itu yang ini loh sayangku. Yang X kuadrat. Aduh, Pak Dono.
Nah, yang saya maksudkan ini loh ya anak-anakku semua. X kuadrat min X min 6. Ada X-nya kan ini? Ada tengahnya enggak? Ada tengahnya X. Ada, Bu. Nah, Ada X. kalau ada tengahnya X ini, maka itu, ini nanti dulu saya tuliskan pemfaktorannya nanti. Kalau ini saya substitusikan, ini saya substitusi 0. Lanjut Pak Dono. Ini yang ke slide selanjutnya. Nah, di sini X kuadrat min X min 6. Nah, bagaimana caranya agar kita itu tidak memfaktorkan? Perkalian 6 itu berapa? Perkalian 6 itu 1 kali 6. 2 kali 3. Ya. Nah, di sini ada negatif. Kalau negatif itu cara cepatnya adalah positif negatif atau negatif positif. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Bu, kalau di sini ini adalah tengah-tengahnya di sini bukan min 6 tapi plus 6. Nah, kalau ini plus 6 berarti dia bukan plus min tapi min atau plus. Itu cara memfaktorkan. Saya cuma hanya mengingatkan waktu pelajaran kalian di kelas waktu di SMP dulu. Nah, perkalian 6 itu berapa? 2 dan 3. Yang hasilnya tengah-tengahnya adalah min X. Min X itu 1. Yang hasilnya 1 itu berapa? Misalnya 6. 6 itu perkalian 6 itu berapa sih? 1, 6. 2, 3. Oke. 1 sama 6. Kalau saya jumlahkan, saya kurangkan, itu hasilnya 1 tidak? Tidak. Karena yang diminta adalah 1X di sini. X itu adalah 1 ya, Nak ya. Nah, yang diminta itu yang hasilnya 1 yang mana? Perkalian 6 itu. 2 dan 3. Misalnya 2 sama 3 saya kurangkan sama saya jumlahkan, itu hasilnya negatif 1. Ada enggak? Oh, ada. Ternyata 2 dan 3. Saya masukkan 2 sama 3. Karena ini negatif, maka yang banyak adalah yang negatif. Yang positif 2. Ya. Dari sini. Karena udah sama nih, saya jedot. Hasilnya X plus 2. X-nya ini digantikan oleh 3. 3 tambah 2 berarti 5. Oke. Lanjut Pak Dono. Oke. Contoh lain. Limit X mendekati 2. X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat min X min 2. Nah, kita faktorkan nih. 6-nya itu perkalian 2 dan 3. Karena ini positif, saya udah bilang kan, kalau di sini positif 6, ini min atau positif. Tergantung tengahnya. Kalau tengahnya ini negatif, maka ini negatif. Tetapi kalau ini positif, maka ini positif. Nah, karena ini negatif, maka ini negatif ya. Min 2, min 3. Perkalian 2, 3. Lanjut. Jadi X kuadrat min X min 2. Ini min 2. 2 itu perkalian 2 itu berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, yang besar adalah karena ini negatif, maka kita ambil yang besar, negatif 2. Jadi X per X plus 1. X-nya gantikan 2. 2 kurang 1. X min 2 min 3 berarti min 1, 2 min 1. Mencari jaringan, Bu. Jaringan. Apa, sayang? Ibunya jelaskan terlalu cepat. Oke, ya. Yang mana, sayang? Alpina. Yang mulai dari mana? Dari pertama tadi, yang contoh Ya, lain. mana? Dari X min 2. Astagfirullahaladzim. Oh, Mic-nya, tolong mic-nya. Bentar lagi. Mic-nya siapa? Oke. Allahu Akbar.
Suara apa tuh? Oke, enggak apa-apa. Nah, Suara tikus. yang dari mana? Yang kira-kira kalian belum paham yang mana sayangku? Yang tadi perempuan sama laki-laki tadi yang siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Mic-nya tuh matiin. Mic-nya salah satu dimatiin dulu bentar. Iya. Kenapa? Pecah telingaku Oke. ya Allah. Oke, dengar? Nah, Benar, Bu. Oke, Dengar. mana? Yang kalian belum paham? Yang nih. Yang mana? Ini kah? X kuadrat Ya. min X 6 ini kah? Ya. Halo Intan. Campur, sudah. Oke. Nah, kalau kalian menemukan X kuadrat min 6, min X min 6, tadi kan saya sudah bilang, di situ ada negatif 6. Kalau itu negatif, maka itu harus pemfaktorannya positif ke negatif, atau negatif positif sama aja. Tapi kalau ini adalah X kuadrat min X plus 6, positif 6, maka itu adalah positif atau negatif, tergantung tengahnya. Ya, tergantung tengahnya. Nah, karena berhubung ini min 6, ini kan min 6 nih. Min 6, maka 6-nya ini positif dan negatif. Boleh. Negatif, positif, boleh. Tapi kita lihat yang tengah-tengah ini. Tengah-tengahnya ini negatif atau positif? Negatif. Ya. Kalau tengah-tengah ini negatif kan? Iya. Ya. Kalau negatif berarti faktor dari perkalian 6 tadi yang paling besar itu dinegatifkan. Nah, perkalian 6 yang besar itu yang mana? 1 kali 2. 1 kali 6. 2 kali 3. Berhubung ini 2 sama 3 berarti yang besar yang mana? 3. Berarti ini negatif. Yang negatif 3 ini adalah negatifkan, yang 2-nya positifkan. Seperti itu sayangku. Ada pertanyaan? Sebelum ke akar. Perkalian akar. Enggak ada. Lanjut. Nggak ada. Ini aslinya ada cara cepatnya. Diana Putri. Sebenarnya ini ada cara cepatnya. Tapi sebelum ke cara cepat, silahkan kalian kerjakan tugas ini. Kalian kerjakan yang mana ya? Pilih antara nomor 1, 2, 3, dan 4. Silahkan kalian pilih yang mana. Satu aja. Satu aja. Oke. Ya, sudah. Salah satu aja ya. Nanti ada tugas lagi biar kita itu bab limit langsung habis gitu loh. Satu bab langsung habis. Paham? Masya Intan merah masuk. Paham, Bu. Cepat kalau misalnya, karena saya sudah terbiasa, nak. Saya tuh kalau ngajar, apalagi di bimbingan itu harus cepat dan kalian tuh harus paham gitu. Iya, Bu. Oke. Diana Putri. Oke, yuk kita kerjakan yuk. Nomor berapa? Pilih salah satu, kompak di mana? My connection. 3. Nomor Halo, 3, Bu. Gila, Nomor halo. 3. Iya, Bu. Nabila. Kakakku bedak cewek, Bu. Nomor 1. Halo Nabila Nur. Ya, boleh. Silahkan. Pilih yang mana? Nomor Nomor 3. berapa? Nomor 3. Ya, sudah. Nomor 3. Silahkan kalian kerjakan nomor 3. Saya tunggu berapa menit ya? 10 menit kelamaan enggak ya? Maba. Ya sudah, kalian. Pak, saya nggak kelihatan nih, muka-muka anak-anakku yang kusayangi semuanya ini nah.
Ayo, pes game cuy. Pes game. Oke, dan saya tidak mengenal nih anak-anakku semuanya. Silakan kalian kerjakan nomor 3, karena tadi ada yang bilang nomor 3. Siapa yang sudah mengerjakan, silakan presentasi. Kamu jangan di sini, Dik. Sana lu. Kelihatan mukamu lu. Lihatin mukanya biar gantengnya itu loh. Yang cantik biar tambah cantik. Kamu tadi lo kelihatan. Ya nggak boleh, kamu apa paham? Mana ada ngawur. Kalian dari mana sih? Dari ya pedesaan. Halo. 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 Anak-anakku semuanya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Buka dong anunya, kameranya, biar saya ini bisa mengenali kalian. Ayo buka. Ayo buka yuk, ayo buka. Hari, terus Panji. Padahal aku udah open kamera. Nggak ada nama ini siapa ini? Nggak ada nama. Muhammad Yusuf. Bu, kameranya Bu, maaf Bu, saya mau mencatat dulu itunya Bu. Oke, silakan. Ya, nomor 3 ya sayang. Oh iya Bu. Nomor 3. Halo. Mau Mohon digawat. perhatian anak-anakku sekalian semua, kita mencoba membahas materi yang nomor 3. Jadi kalian kerjakan dulu, terus nanti setelah kalian mengerjakan tahu hasilnya, kalian langsung aja, Pak izin berbicara. Terus kalian bisa dijelaskan dengan membaca atau membuka mic-nya untuk menyampaikan. Terus sebelum kalian menyampaikan hasil atau proses limit X kuadrat min 5X plus 4 sebagai X min 4, X-nya menuju 4, kalian memperkenalkan diri, dari mana asal sekolah, siapa namanya, dan kelas berapa. Akan Bapak catat di Excel langsung. Ya, silakan dikerjakan dulu. Kalau yang mau presentasi atau menyampaikan ini, langsung silakan saja. Atau bisa kembalikan ke Bu Lutfiana. Oke, Pak. Biar anak-anak ngerjakan dulu, sudah selesai atau belum? Saya bikin. Belum selesai. Apa tadi? Escape. Aku sudah open escape. Escape loh. Nanti mohon diperkenalkan namanya siapa, asal sekolah, kelas, terus kalian menjelaskan proses untuk mendapatkan hasil limit tersebut. Jawabannya ini yang dibahas soal nomor 3. Soal nomor 3.
Sudah semuanya? Halo Ibu, Halo, iya sayang. harus nomor 3 ke Ibu. Enggak, kamu mau minta apa silakan. Nomor 2 ya nggak apa-apa, nomor 1 ya nggak apa-apa. Ibu, kalau saya mengerjakan nomor 1 bagaimana Ibu? Nggak apa-apa, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Intan, nggak apa-apa. Intan, nggak apa-apa, Intan. Nggak harus nomor 3. Tadi kan masalahnya ada yang minta nomor 3 ya nomor 3. Kalau nomor 1 ya nomor 1. Silahkan. Mau nomor 4 ya silahkan nomor 4. Sudah? Sudah ada yang bisa? Sudah ada yang bisa? Kasih. Saya sudah Bu. Baik, monitoring yang sudah. Saya
Baik anak-anakku yang sudah bisa menyampaikan informasinya atau mengangkat tangannya, sehingga di layar kalian akan muncul angkat tangan, atau bisa langsung izin berbicara. Saya mau izin berbicara, Pak. Silakan dimulai. Perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rahel. Saya asal sekolah saya SMA Negeri 1 Sebulu. SMA N110 ya. Bisa dilihat tulisan Bapak ini di Excel? Sebentar. Kelas 11 MIPA? 3. MIPA 3. Ya. Silakan. Soal nomor berapa tadi? Nomor 3. Nomor 3. Baik, silakan. Langsung jawab aja kayak ini. Ya, langsung dijawab nanti. X sama dengan 4. X ditambah per X min 4 sama dengan X pangkat 2 dikurang min dalam kurung 4 ditambah 4 per X dikurang 4. Jadi yang 5X itu X-nya diganti dengan 4. Terus sama dengan X pangkat 2 dikurang 20 karena 5 dikali 4 sama dengan 20. Dan ditambah 4 per X dikurang 4 sama dengan X min 24 X min dalam kurung X pangkat 2 ditambah 6 dalam kurung X dikurang 4. Jadi yang X dikurang 4 itu dibagi lagi dengan X dikurang 4 pernya. Sama dengan hasilnya X ditambah 6. Jadi X diganti dengan 4. 4 ditambah 6 hasilnya 10. Baik, saya kembalikan ke Bu Lutfiana, monitoring Bu Lutfiana. Monitoring Bu Lutfiana, ini ada Ananda Rahel dari SMA Negeri 110 kelas 11 MIPA menjawab presentasi soal nomor 3 limit substitusi dan pensaktoran. Mohon untuk dikoreksi Bu Lutfiana. Apa Dono? Monitoring Bu Lutfiana. Oke, dengar kan Pak Dono? Dengar Bu. Oke. Ini barusan ada. Siapa yang mengerjakan nomor 3 selain Rahel? Ini ada Ananda Rahel. Ya, terima kasih anak aku Rahel yang sudah berani tampil walaupun itu benar atau salah kita nanti kita jawab. Oke. Mau cara cepat atau mau cara lambat? Cepat. Ya? Cepat. Cara cepat. Kalau nanti cara cepat terus nggak tahu cara lambatnya bagaimana yuk? Tarik gas. Nomor 3 siapa yang sudah ngerjakan? Saya Bu. Selain Rahel. Saya. Ya, Boleh berapa namanya hasilnya? siapa? Laporan dulu namanya siapa? Saya. Siapa? Ya. Namanya Nak? Fatma Uni. Fatma Uni. Fatma Uni. dari SMA mana? SMA mana? SMA Negeri 2 Lo. SMA Negeri 2 Loakulu. Loakulu. Wah, Pak Dono ini. Kelas 10 MIPA 1, 2. IPA 1. Baik, bisa dijelaskan dulu prosesnya seperti apa, Fatma Uni? Atau hasilnya boleh berapa? Fatma. Monitoring Fatma Uni? Bentar, Pak. Ya, silakan. Bapak tunggu.
Saya pakai cara yang dua-duanya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pakai cara dua-duanya. Soal nomor 3 Cara ya. yang pertama, iya. Yang pertama tuh hasilnya 0/0, Bu. Iya, betul. Ya, Lanjut. lanjut. Yang metode pengfaktoran hasil akhirnya 3. Ya. Ini tak matikan dulu. Baik, silakan dihidupkan lagi mic-nya. Tadi ada suara masuk. Fatmauni bisa menghidupkan mic-nya kembali. Ibu Luptiana bisa menghidupkan mic kembali. Monitoring Bu Luptiana. Monitoring Bu Luptiana. Monitoring Bu Luptiana. Dengar nggak, Pak? Oh ya. Oh ya. Biasa jaringan. Nah, ini jaringan. Ya itu. Harusnya itu saya pinginnya satu bab itu langsung selesai, Pak Don. Nanti kalau enggak selesai lanjut dari Sabtu depan. Oh, Tapi- gitu kah? Tapi insya Allah Sabtu depan kita coba pagi, Bu. Oh ya, oh. Nah, karena saya nyoba pagi, alhamdulillah lancar terus. Nyoba pagi lancar terus. Jadi kita nanti hari Sabtu depan kita coba pagi saja, berkisar jam 9 sampai jam setengah 11. Oke, Atau nggak sampai apa-apa. jam 11. Oh ya. Gimana anak-anakku semuanya setuju atau tidak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ini Karena- kalian belajar ini mengasihkan atau tidak? Enjoy enggak? Nih saya pengennya enjoy. Enjoy. Lanjut, yuk. Mau dibahas atau tidak ini? Bahas ya. Bahas. Bahas. Tugas Ada saya. yang ya oke. Tadi ada yang jawab itu nomor 3 ya sayangku ya. Limit X mendekati 4, X kuadrat min 5X plus 4 per X 4. Iya enggak? Yang nomor 3. Iya, Bu. Ya. Di situ Iya. tadi kok kayaknya mohon maaf ya, Rahel ada enggak ini Rahel? Rahel. Rahel. Iya, Bu, ya. Dengar enggak Rahel? Dengar. Oke. Saya salut atas keberanianmu, nggak apa-apa. Salah ya nggak apa-apa. Oke. Yang nomor 3 itu kayaknya kamu ngerjakannya terlalu ribet ya. Terlalu apa ya? Terlalu jauh banget ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi mohon maaf untuk jawabannya sih kurang tepat. Nah, si agak mendekati Fatma ya. Fatma. Untuk Fatma jawabannya benar ya. Pokoknya kalau kalian semuanya, terutama enggak hanya Rahel, enggak hanya Fatma, kalian kalau misalnya ada limit, kalian kerjakan dulu substitusinya. Kalau substitusinya itu hasilnya 0/0, maka kalian menggunakan metode
pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran tersebut itu yang dikatakan Fatma tadi sudah benar ya. X kuadrat min 5X plus 4. Itu kan positif 4 ya sayang. Kalau itu positif 4, tadi sudah saya bilang, tengah-tengahnya negatif atau positif? Yang 5 itu. Hanya 5. Negatif. Nah, negatif. Perkalian 4 itu berapa kali berapa? 4 kali 1. 4 kali 1. Berarti kalian dalam coretan kalian sudah ditulis nih. X dalam kurung 4 tutup kurung X dalam kurung 1. Seperti itu. Nah, karena berhubung itu negatif 5, maka itu semuanya min. Ya, Pak Dono tolong Pak Dono ya tulis Pak Dono. Saya yang tidak bisa ya. Bentar ya, saya buka Ya. itu. Lebih enak ini. Nah. Ya, silakan Bu. Oke. Tadi kan itu perkalian 4 itu berapa? 1 dan 4. Tulis X dulu. X. Dalam kurung dulu. X. Kurung. X. Terus lagi ada dalam kurung lagi. Nah, X. Terus sampingnya X itu tadi ditulisi 1 dan 4. 1, 4. Nah, berhubung itu di tengahnya negatif 5, maka kalian tulis aja negatif. Min. Min. Terus bawahnya X min 4. X min 4. Nah, coret, jedor. Hasilnya X min 1. Karena itu sama ya. Kalau sama kita kali apa? Kita tembak aja biar menjadi apa? Bilang. Tidak hanya dalam kehidupan si dia dan si doi tembak, tapi dalam matematika juga ada. Tapi itu kalau ditembak berarti artinya hilang. Jadinya X min 1. X-nya itu berapa tadi? 4 ya? 4. Kurangi 1 berapa? 3. 3. Tadi siapa ya? Rafatna. Tapi nggak apa-apa, Rahel salah nggak apa-apa. Nanti aja ya Rahel. Hasilnya adalah 3. Dari sini paham belum? Paham. Tapi nak, ada cara cepat. Pengen cara cepat atau cara lambat? Cara cepat. Oke. Kalau cara cepat, kalian sudah di sekolah sudah diajarkan tentang turunan belum? Apa, Bu? Di sekolah sudah diajarkan turunan belum? Belum. Ini tipsnya ya. Kasih cara cepatnya. Sudah diajarkan turunan belum? Belum. Belum, nggak apa-apa. Oke. Kalau kalian menemukan X kuadrat, ya. Kalau kalian menemukan X kuadrat, turunannya adalah 2X. Ya. 2-nya ini diturunkan. 2-nya ini diturunkan jadinya 2X. Ya. Kalau kalian menemukan X kuadrat, berarti itu 2X. Ya, turunannya 2X. Kalau 6X, turunannya adalah 6. Karena ini berhubungnya ini min 5X, berarti turunannya berapa? 5. Kalau 7X, turunannya 7. Kalau 8X, turunannya 8. Kalau X saja,
Berarti turunannya berapa? 1. Oke. Kalau 1 nggak usah dihiraukan. Ya. Kita bisa awang-awang kok, Nak. 2 kali 4 berapa? 8. Kali 5? 10. 8 kurang 5 tak cium lho, nek 10 jawabannya. Ya. 2 kali 4 berapa? 8 toh? 8. 8 kurang 5 berapa? 3. 3, Bu. Iya, sip. Paham nggak? Paham. Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Paham. Oke, kita lanjut ke materi tadi ya, Pak Dono, yang PowerPoint-ku. Oh, baik. Bentar. Nah, Ini pakai cara cepat. Diturunkan kembali, Bu ya. ya, bisa cepat saya. Turunan menggunakan turunan. Kita lanjutkan, Bu ya. Ya, nanti yang soal tadi, biar anak-anak terbiasa tanpa coretan, Pak Don. Nah, ini ada nomor 4 ini, Bu. Ya, ini. Yuk, kalian mata di depan, jangan mata berkedip, ya. Tanpa coretan, ya. Ya, paham ya? Oke, nomor 1. Limit X mendekati negatif 1, X kuadrat min 1 per X plus 1. Oke? Di bawahnya X plus 1. Turunannya X tadi berapa? 1. Berarti nggak usah dihiraukan. Bawahnya penyebutnya nggak usah dihiraukan. Berarti tinggal atasnya. X kuadrat berapa turunannya? 2x. 2x. 2. Nah, kalau turunannya min 1, 0. Nggak usah dihiraukan. Berarti tinggal 2x. Berarti 2 kali negatif 1 berapa? Minus 2. Udah selesai. Paham belum? Paham. Paham, Bu. Lanjut. Lanjut, Ibu. Lanjut. Nomor 2. Tanpa coretan. Tanpa kalian nyoretin ya. Cuman lihat soal langsung kalian bisa ngerjakan. Oke. Sekarang X kuadrat plus X. Turunannya berarti 2x. 2x. X-nya berapa itu tadi penggantinya? Negatif? 3. Negatif 3. Berarti 2 kali negatif 3 berapa? Negatif 6. Negatif 6. Ditambah X. Ditambah X-nya itu turunannya 1 kan? Ya. Ya, berarti negatif 6 ditambah 1. Berapa hasilnya? Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. Sudah selesai. Hasilnya itu. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Nomor 3 jelas. Nomor 3 ya tadi sudah saya terangkan tadi. 2x. Bawahnya nggak usah dihiraukan. Pokoknya x min 4 atau x berapa itu nggak usah dihiraukan karena itu 1. Kalau itu x kuadrat berarti 2x. 2 kali 4 berapa? 8. 8 kurangi 5 berapa? 3. Udah selesai. Bu, berarti menyelesaikan yang di atasnya aja lagi ya? Tanpa menghiraukan yang di bawah. Apa sayang? Berarti tinggal menyelesaikan yang di atasnya aja lagi ya, fokus ke yang di atasnya. Oke, pertanyaan bagus. Kalau kalian menemukan di bawahnya itu cuman X, berarti bawahnya penyebutnya itu nggak usah dihiraukan. Paham? Paham, Bu. Paham. Ya. Tetapi kalau kalian menemukan kayak nomor soal 4, yo kalian tetap hiraukan. Itu sama-sama X kuadrat. Ya. Bu. Oke, nomor 4. Kita lanjut, yuk. Tanpa coretan. Limit X mendekati 2 yaitu X kuadrat. Berarti 2X ya. Bu. 2 kali 2 berarti berapa? 4, Bu. 4 Per 1, Bu. 4 dikurangi 3, 1. Berarti 4 dikurangi 1? 4, Bu. 4.
4. Hasilnya 4, Bu. Iya, betul. Paham belum? Paham, Bu. Paham. Paham? Paham. Ya, Berarti untuk limit paham ya? Untuk limit yang untuk masalah substitusi maupun pemfaktoran. Paham ya? iya, Paham, Bu. Ya, cara cepat juga paham. Lanjut. Berarti ini masih ada waktu? Oh, masih ada waktu. Berarti tentang Jam yaitu lagi, Bu. ya, lanjut Pak Dono, kita lanjut materinya. Nah, ini lanjut metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Ini sebentar lagi. Ya, sebentar lagi kita dulu. Oke, metode mengalihkan sekawan. Metode mengalihkan sekawan ini apabila dalam soal itu kalian menemukan apa? Monitoring Bu Lutfiana. Saya matikan dulu modnya semuanya ini. Monitoring Bu Lutfiana bisa membuka mic-nya kembali. Monitoring Bu Lutfiana. Suara Bapak bisa didengar anak-anakku? Bisa, Pak. Bisa. Ya, Pak. Nah, mungkin terkendala jaringan. Ini sambil menunggu beliau ini metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Ini permasalahannya jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional ya. Berarti irasional itu kaitannya bentuk akar atau pangkat pecahan. Maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya. Kemudian bisa disubstitusikan. Monitoring Bu Lutfiana, bisa mendengar suara? Ya, silakan lanjut Bu. Oke, lanjut. Start dulu Pak Don. Belum kelihatan PowerPoint-nya. Oke. Nah, kalau kalian menemukan ada akarnya, berarti mengalihkan sekawannya. Ya, sekawannya itu yang bagaimana? Apabila di bawahnya itu kalian menemukan ada negatif maupun positif ya. Misalnya di sini kita lihat contoh soalnya. Itu kan di bawahnya itu akar X kuadrat plus 7 minus 4. Ya, saya tekankan minus 4. Ya. Ada akarnya. Berarti kalikan sekawannya. Sekawannya negatif 4 itu berapa? Positif 4. Tapi ingat, di dalam akar itu jangan diganti. Di dalam akar jangan diganti tandanya. Mentang-mentang itu faktor sekawan, terus E kuadrat min 7. Ya salah. Ya tetap plus 7. Tapi yang di luar akarnya itu di kebalikannya, kalau itu negatif 4 yaitu kalikan positif 4 gitu. Dari sini paham ya? Paham. Paham, Bu. Berarti itu kan limit X negatif 3 dengan X kuadrat min 9 per akar X kuadrat plus 7 kurangi 4 dikali dengan akar X kuadrat plus 7 plus 4. Tadi kan min 4 toh? Nah, maka dikalikan plus 4 per akar X kuadrat plus 7 plus 4. Nah, mungkin boleh dicatat itu Nah, boleh kalian catat caranya. Terus, oke ya. Di sini limit X mendekati 3. X kuadrat min 9. Ya, tetap.
Akarnya di atas tetap tulis saja. Akar E kuadrat plus 7 plus 4. Tulis. Bawahnya akarnya hilang sayang. Ya. Akarnya hilang tapi dalam kurung sayang. Berarti itu E kuadrat plus 7 dalam kurung. Harus ditandai dalam kurung. Kenapa? Karena itu kan beda. Yang min plus itu kan tandanya beda. Nah, 4 dikalikan 4 berapa? 16. Oke. Kurungnya saya buka. Plus 7 kurangi 16. Berarti berapa? Punya 7, hutang 16. Berarti kamu punya permen 7, hutangnya 16. Berarti min 9. Ya kan? Berarti udah sama nih. Atas sama bawah. E kuadrat min 9. Bawahnya E kuadrat min 9. Tembak, jedor. Hasilnya akar E kuadrat plus 7 plus 4. Nah, baru kalian masukkan. E kuadratnya tadi, X-nya itu tadi berapa? 3. 3 kuadrat berapa? 9. 9 tambah 7 piro? 16. Akar 16 piro? 4. 4 tambah 4 berapa? 8. Dari sini paham atau belum? Paham. Lanjut, Pak Dono. Paham? Lanjut. Paham, Bu. Sip. Lanjut, Pak Dono. Nah. Oke, lanjut ya. Ini yang di bawahnya, Bu, akarnya itu ternyata tadi itu kan di sebelahnya. Sekarang akarnya itu malah konstantanya di depan gitu loh. Nah, seperti ini. Limit X mendekati min 1, X plus 1 per 1 min akar X plus 2. Sama, caranya sama juga. Cuman itu kalikan positif ya. Satunya min kan itu jadi positif. 1 plus akar X plus 2 per 1 plus akar X plus 2. Ya sama, tetap tulis saja. X plus 1 tetap tulis X plus 1. 1 plus akar X plus 2 tetap tulis. Nah, satunya 1 dikali 1 ya tetap 1. 1 kali 1 ya tetap 1 kan? Nah, Iya, Bu. Ya, akarnya hilang, Bu. Iya, jelas hilang. Ngomong akar 3 kali akar 3 ya 3. Nah, ini akar X plus 2 kali akar X plus 2. Hasilnya berapa? X plus 2. Ingat, tadi saya udah bilang di dalam akar. Yo, maksudnya di dalam akar, dikurung. Ya. Jadi, kita kurungkan 1 dikurangi 2 berapa? Min 1. Min X min 1. Bu, itu sama kah, Bu? Bisa, sama. Asalkan minnya itu kita, karena sama-sama min, maka minnya kita keluarkan. Jadinya, min yang di bawahnya, limit X mendekati min 1, X plus 1 dalam kurung, 1 plus akar X plus 2 per min X plus 1. Agar kita bisa menembak nih, tembak. Ya. Ingat, itu tadi min 1 ya. Kita tembak, bawahnya jadinya min 1, hilang kan? Jadinya 1 plus akar X plus 2. Tinggal masukkan angkanya saja. X-nya itu tadi min 1 ditambah 2, hasilnya 1. Akar 1 piro? 1. 1 tambah 1 piro? 2. 2 dibagi min 1 piro? Min 2. Selesai. Tuh, paham ya? Iya, Bu. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Enggak. Enak dong. Kalian di sekolahan pakai buku apa ini? Erlangga atau buku apa? Erlangga. Erlangga. Ya. Nanti kalian bisa buka bukunya. Kalian coba kerjakan. Silahkan cara-cara saya tadi. Kalian sudah bisa mengerjakan. Pasti sudah bisa mengerjakan. Ini kelas 3 ya. Tapi ya. Saya ambilkan buku saya.
buku kalian itu halaman 272 atau 271. Itu kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Ya. Dengan cara substitusi, dengan cara pemfaktoran, dengan cara smart tadi, cara cepat. Ya, itu sudah bisa dikerjakan kalian, sudah mengerjakan semuanya. Dan bahkan uji kompetensi sudah bisa ini. Ya, oke. Nih ada soal nih, silahkan kalian mau kerjakan. Yang mana nomor 3 kah? Satu. Nomor satu lo cara cepat tuh, nggak usah nggak usah kerjakan. Tadi kan sudah. Hasilnya berapa nomor 1? Belum. Berapa? Betul. Berapa? 10. 10. Kan ini kan 2x ya. X kuadrat berarti 2 kali X. Berarti berapa itu? 2 kali X berarti 2 kali 5. 10. Gitu. Nah, kalau yang ini. Nah, kalian kerjakan. Ini waktunya mepet yo. Iya, Bu. Dari sini sudah paham belum? Insya Allah paham. Paham. Berarti untuk bab limit, substitusi, pemfaktoran, kalikan sekawan. Selesai. Nah, sekarang apabila kalian menemukan limit tak terhingga. Tak terhingga juga saya ngajarin dengan cara cepat aja. Lanjut Pak Dono. Oke. Limit tak terhingga itu ada nanti dulu ya. Nanti dulu. Ini ada anakku. Ada iklan. Nah, limit tak terhingga itu ada 2 cara bentuk, yaitu bentuk tak tentu sama apa Pak Dono yang bawahnya? Di bawahnya slide saya. Akar, bentuk akar ya. Nah, di sini bentuk tak tentu itu sebenarnya itu kalian itu lihat aja pangkat yang tertinggi aslinya, cara cepatnya. Nah, yang selanjutnya ini apa Pak Dono? Bawahnya Pak Dono. Oh, kebanyakan Pak Dono. Yang nomor slide 4 Pak, 24 Pak Dono. Nah, tak tentu sama tentu. Ya, oke, lanjut. Berarti kita lanjut ke slide 22. Oke. Ini boleh kalian catat. Kalau kalian menemukan limit X mendekati tak tentu atau tak hingga, kalian lihat pangkat yang tertinggi. Pangkatnya tertinggi berapa? Nah, kalau kalian itu pangkat yang di atas itu lebih besar, yang di atas ini ada pecahan nih, limit tak terhingga, tapi bentuknya pecahan. Kalau bentuk pecahan itu kalian lihat pangkat tertingginya terletak di mana? Kalau di atas atau kalau di atas itu lebih besar daripada di bawah, itu hasilnya N-nya itu N lebih besar dari M. Berarti hasilnya tak terhingga. Tetapi kalau lebih besarnya itu lebih besarnya yang di bawah atau N lebih kecil dari M, maka hasilnya adalah 0. Langsung hasilnya. Tetapi kalau kalian menemukan N-nya, pangkatnya kok sama nih, penyebutnya sama nih. Sama-sama, berarti ya jawabannya tinggal konstantanya, bukan variabelnya, konstantanya berapa? A per P. Lanjut ke contoh soal, kalau seperti ini kalian mungkin nggak paham, tapi kalian boleh catat yang syaratnya itu tadi.
lanjut ya ke soal. Contoh soal. Kayak ini. Limit X mendekati tak terhingga. 2X pangkat 3 min 4X pangkat 2 plus 3X pangkat 5 per X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 4. Ya. Kalau limit X mendekati tak terhingga, kalian cari pangkat tertinggi. Ini cara di sekolahan yo. Cara mohon maaf, saya juga di sekolahan seperti ini juga. Maksud saya ini cara ya di mana-manapun itu caranya seperti ini, memang harusnya memang seperti ini. Tapi saya menggunakan ya udah pakai ini dulu aja ya. Pakai ini. Ini kalian lihat pangkat yang tertinggi berapa di situ? 5. X pangkat. Nah, betul. Berarti semua variabel X-nya itu dibagi dengan X pangkat 5. Ya. Kayak 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 5, terus min 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 5, plus 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 5, X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 5, min 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 5, min 4 per X pangkat 5. Oke, dari sini sudah paham ya? Nah, kalau kalian menemukan pangkatnya berbeda, berselisih, misalnya ini 2X pangkat 3 per X pangkat 5, itu kan berselisih. Ya enggak? Atau hasilnya 2 per X pangkat 2. Kalau saya coret jadinya 2X pangkat 2 per X pangkat 2. Itu hasilnya 0. Dimanapun hasilnya 0. 0 kurangi 0. Ya, karena berhubung X pangkat 5 sama-sama dengan X pangkat 5, kita coret-coret, hasilnya 3. 0 kurangi 0 ditambah 3 per, jawabannya tetap 0, 0, 4 per 4 juga. Berarti 3 per 0 berapa? Tak terhingga. Nah, kalau dengan cara cepat, kalian tadi kan saya sudah kasih tahu nih. Kalau pangkatnya tertinggi di atas, ya, itu pangkat tertingginya di atas, maka hasilnya tak terhingga. Syarat saya betul kan tadi? X pangkat 5 kan di atas nih penyebutnya, ya enggak? 3X pangkat 5 kan ini ya. Nah, tertinggi di atas kan? Langsung, ya sudah jawabannya tak terhingga. Seperti itu. Nggak usah kalian repot-repot, nggak usah kalian tulis cara-caranya, langsung jawabannya tak terhingga. Paham? Paham. Sip, lanjut. Limit dan slide ke-24. Oke. Nah, slide ke-24 itu juga ada syaratnya. Nah, kalau limit X mendekati tak terhingga, kalau kalian ini kita lihat A, B, C, P, Q, R, ya. A, B, C, P, Q, R. Ya. Kita lihat. Kalau A sama dengan P, maka rumus berlaku rumusnya B min Q per 2 akar A. Ini cara cepat. Ini langsung cara cepatnya aja saya ngasih. Karena kalau cara lama nanti lama betul. Nah, kalau kalian menemukan A-nya lebih kecil dari B, maka hasilnya langsung min tak terhingga. Jadi nanti kalau misalnya kalian SBMPTN kan, terus ada ketemu soal-soal akar-akar, ini selalu keluar ini kadang. Sering keluar ini. Nah, itu kalian harus lihat aja A sama P-nya sama enggak? Bukan apa sama P-nya angkanya loh, bukan. Variabelnya X pangkat 2, X pangkat 2. Terus di situ X pangkat 3, X pangkat 3. Terus angkanya juga sama enggak kira-kira? Ya. Kalau sama-sama itu nanti kalian menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Tapi kalau A-nya itu lebih besar dari P, maka langsung hasilnya tak terhingga. Seperti itu. Jadi paham?
Contoh. Oh, anu Udah habis. contoh. Oke. Seperti ini. Biasanya kalau di ini sudah tidak ada UN ya. Kalau tidak ada UN ya nggak apa-apa. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana, Bu? Kalau ada soal seperti ini, kan limit X dekat kita terhingga angka 25X pangkat 2 min 9X min 6. Ya. Min. Ya, minnya itu kalian dalam kurung. Ya. Terus yang 5X plus 3 itu plusnya itu jadi min. 5X akar sama-sama biar menjadi akar. Oke. Agar sama-sama dicari akar, maka itu dikuadratin. 5X min 3 dikuadratin, jadinya 5X min 3 kali 5X min 3. 5X kali 5X hasilnya 25X kuadrat. 5 kali 3 berapa? Min 15 ya. 5 kali min 3 berapa? Min 15. Kalikan 2. Pangkatnya 2 itu. Jadi min 30X. Min 3 kali min 3. Min 9. Positif 9. Sekarang saya tanya. Di situ A sama P-nya sama atau tidak? sama. Sama. Kalau posisinya sama, berarti kita menggunakan rumus B min I per 2 akar A. B-nya berapa di situ? A-nya itu adalah 25, B-nya adalah min 9, C-nya adalah min 6, T-nya adalah 25, terus C-nya adalah min 30, R-nya adalah 9. Oke, B-nya berapa? Min 9. Kurangi C-nya berapa di situ? Min 30. Min ketemu min positif. Min 9 ditambah 30. Hutang 9 bayar 30. Berarti 21. Akar 25 berapa? 5. 5 kali 5 kali 5 berapa? 10. 10. Berarti 21 per 10. Bu, kok di option tidak ada ya 21 per 10? Nah, berarti kalian lihat optionnya A, B, C, D, E. Itu ada yang disederhanakan nggak? Bisa sama-sama bisa disederhanakan nggak? Oh, tidak ada. Oh, ada. Kalau bisa disederhanakan, ya disederhanakan. Tapi kalau itu tidak bisa disederhanakan, ya sudah itu hasilnya. Jadi kalian tetap hasilnya misalnya ini 22 per 10 misal. Ini misalnya. Ini tidak di soal ini. Misalnya 22 per 10. Bisa dibagi 2 nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa. Bisa. Bagi 2 semuanya. Tapi kalau ini 21 per 10 kira-kira bisa disederhanakan tidak? Bisa. Ada. Tidak ada, tidak bisa disederhanakan. Bagi 3 10 tidak, bagi 3 nggak bisa. Bagi 2 21-nya nggak bisa. Bagi 5 21-nya nggak bisa. Ya, bagi 7 10-nya nggak bisa. Berarti ya sudah jawabannya adalah 21 per 10. 10. Ya, itu bab limit ya nak ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Sudah paham? Jelas? Materi ini sudah habis loh. Jelas. Materi limit sudah habis sayang. Iya. Jadi kalau kalian buka buku Erlangga, matematikanya bab limit kalian sudah selesai. Dan bisa mengerjakan. Dari sini paham atau belum? Paham. Enggak. Ada yang ditanyakan? Saya tanya. Paham, Bu. Paham? Paham. Kira-kira saya
menerangkan terlalu cepat atau bagaimana? Terlalu cepat, Bu. Terlalu cepat. Iya, Bu. Terlalu cepat. Iya. Asik. Kalian paham nggak? Kira-kira walaupun cepat. Paham, Bu. Paham, Bu. Dikit. Nanti kalian mau ini sudah dapat dari nah, ini di kelas saya ini waktu di kelas SMA ITB. Nah, di situ kalian bisa mengerjakan karena sudah dapat ilmu dari saya, kalian bisa mengerjakan buku Erlangga kalian 280. Coba-coba siapa tahu saya nih seperti ini, seperti itu. Atau bisa nanti kalau ada pelajaran saya sudah paham dan udah ngerti lah. Ya, begitu. Mau latihan? Oke, kita lanjut. Kalau mau latihan, slide 26 Pak Sujono, kalau mau latihan masih ada waktu Kak? 15.56 lagi, Bu. Jadi waktu cuman hanya berapa ini? 1,5 jam ya. Materi satu bab sudah selesai. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Saya tunggu nih. Tidak, Bu. Tidak. Nggak ada. Tidak ada. Oh ya, ini ya Nak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih selip-selipan ya. Untuk kalian semua ini pengalaman dari saya. Jadi nanti misalnya kalian sudah punya ilmu nih, entah ilmu agama, entah ilmu matematika, entah punya ilmu bahasa Inggris ataupun punya ilmu apa. Tolong kalian jadi anak-anak yang bermanfaat. Bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda. Misalnya untuk adik kalian, untuk tetangga, untuk teman. Kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa bantu seperti itu. Kan ilmu itu kan sangat berguna ya. Nanti kalau dalam agama Islam kan tidak akan ya amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh kalau yang ada dalam agama Islam. Tapi kalau ada dalam agama yang lain, saya mungkin ada juga. Pasti manusia disuruh untuk bermanfaat untuk orang-orang di sekitar, ya. Jadi saya mohon kepada anakku semua, tidak hanya di IT, tetapi yang untuk semuanya sekukar yang dalam Teams ini. Nanti kalau kalian kelas 12 sudah selesai, terus habis itu kalian kuliah, tidak hanya kalian kuliah saja. Terus misalnya bermanfaat untuk orang, dirikan kalau misalnya bisa belajar ya dirikan les terserah, pokoknya cari ilmu, tapi jangan cari uangnya dulu. Materi bisa nomor 2. Materi itu akan mengikuti apabila kalian itu sudah dengan waktu masih akan mengikuti. Ya. Tapi kalau kalian bermanfaat untuk orang di sekitar, akan kalian itu insya Allah akan dibantu oleh Tuhan yang Maha Esa dengan baik dan sempurna, insya Allah. Adana, saya persilahkan. Monitoring Bu Luktiana. Iya, Adana. Ya. Sampun. Di mana? Sampun sudah, silakan. Ditutup Bu ya. Sudah, materinya sudah selesai. Ya, baik. Baik anak-anakku yang saya banggakan, siswa kelas 11 MIPA ataupun 11 IPS dari Kutai Kartanegara yang mengikuti kegiatan tatap muka virtual pada materi limit, bisa disimpulkan sebagai pengetahuan prasyarat yang harus kalian kuasai tadi adalah dengan menggunakan metode penfaktoran, atau kalian bisa menggunakan cara cepatnya dengan turunan pertama suatu fungsi fx sehingga kalian akan memperoleh hasil
limit X menuju A. Yang keduanya, ini ada kaitannya dengan limit menuju tak hingga. Ini ada beberapa sifat. Ini sifat-sifat yang perlu kalian pahami. Terus juga kalian harus memperbanyak latihan soal baik di buku atau di materi yang sudah dibagikan. Atas nama moderator Bapak Ardono pamit undur. Jika ada kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja dalam kegiatan ini, tutur kata dan lain sebagainya, atas nama pribadi saya moderator Pak Ardono mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian semuanya. Insya Allah hari Sabtu depan kita bisa melanjutkan materi untuk matematika wajib di kelas 11 semester 2. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di tatap muka virtual berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Mbak, Bu, dadah. Ya, dadah semuanya. Ya. Silakan yang bagi mau meninggalkan bisa diklik live-nya atau hang up-nya. Saya live ya Pak Don. Ya, silakan Bu. Makasih banyak Bu. Ya, makasih. Salam. Nabila Dwi Nur Ramadhani Rum. Ya, Pak. Masih bisa mendengar suara Bapak ya? Masih, Pak. Nanti ketemu lagi di pertemuan tatap muka berikutnya. Ya, Pak. Nabila dari mana? Oh, Nabila sudah live. Iya, Pak. Nabila dari SMA mana? SMA Negeri 1 Muara. Oh, MAN Muara Kaman ya? Ya, Pak. SMA 2 Muara Kaman. Anak-anakku yang kebanggakan ini, jika kalian ingin meninggalkan ruangan ini, ruangan virtual ini, tinggal tekan hangout atau live. Tiap komputer, laptop, dan HP posisinya berbeda-beda. Simbolnya sama, gagang ada warna merah, gagang telepon. Kalian klik saja, maka kalian akan otomatis keluar dari tatap muka virtual. Bapak pamit undur, izin untuk live dulu.